single yang dirilis secara independen. Dan ini adalah perjumpaan pertama juga dengan tamu undangan dan teman-teman media, teman-teman radio dan online. Jadi ini sangat spesial sekali karena Kay juga mempersiapkannya secara khusus ya. Ya. Sekarang kita mau tanya nih, bagaimana album single ini dipersiapkan gitu ya? Gimana proses kreatifnya sendiri? Yes, proses kreatifnya Ki sendiri itu awalnya dari sebenarnya Ki konsep awalnya itu dari Are You Okay-nya itu. Are You Okay? Are you okay? Yes, that's why tadi in the giant billboard ada tulisan Are You Okay? Iya. Buat aku itu adalah pertanyaan yang sulit sekali. Jujur saya suka menghindari pertanyaan tersebut. Gak mau dijawab ya gitu. Karena menurut aku itu pertanyaan yang simple tapi susah untuk diutarakan ya secara jujur. Jadi bagi aku that's why the single is called I'm Not. Karena I'm not okay. Tapi kalimat I'm not okay itu jarang banget diutarain. Oke. Oke. Okay, exactly, that's my name, right? Jadi setiap ada orang bertanya, are you okay? Atau apa kabar? Apakah itu hal yang sama? Dikala itu ketika ini proses ini dibuat dengan rangkaian cerita yang Ki buat untuk kedepannya, Ki selalu memandang bahwa kayak kalau orang nanya aku are you okay itu artinya kayak di mata mereka pun I'm not okay, right? So I feel like this is necessary gitu loh. That's why Ki mau angkat tema ini gitu to say that hey it's okay to not be okay, but other than that please speak up about it gitu. Dan kreatif prosesnya Ki pun berlangsung secara ya independent. Well thankfully I produce and songwrite my own music, and I'm Not is another one of it that I produce by myself and songwrite by myself. Yes, so of course this is very personal for me. Wow. Jadi ini kenapa? Apa mungkin kan temannya banyak ya? Di sini kayaknya juga teman-temannya juga diundang gitu ya. Tuh, lihat tuh, ada yang tuh, ada yang angkat tangan juga. Apakah mereka ikut mensupport? Oh of course, that's why they're here. Dan adakah cerita-cerita mereka dalam bait-bait lirik Kay? Karena teman baik saya ya. Jadi ini kebetulan saya memulai tema ini dengan tema yang deep ya jujur. Karena menurut Ki baru di skena musik dan Ki punya prinsipal bahwa Ki pengen start secara honest ya, dan menurut aku ini adalah the most honest side of Ki. Konsep ini gitu. Jadi menurut Ki Ki tidak melibatkan yang happy-happynya dulu. Ki justru membawa dan mengangkat tema yang selama ini menjadi unek-unek saya gitu sebagai musisi. Ada 1/5. Ya, 1/5 betul. Yes, 1/5 meaning sebenarnya this is just the beginning. Baru yang pertama dari ada 5 babak berikutnya. Yes, kenapa aku usung temanya agak dark, mysterious, dark purple amethyst karena menurut itu tuh ungu adalah campuran dari biru dan merah. Biru dan merah meaning it's like a DNA, itu simbol DNA itu kan biru dan merah. It's combined as purple. Itu yang menurut Ki that's my true identity right there, yang mau Ki ambil ya gitu. That's why warna dark purple itu menjadi identitas di single ini. Oh, boleh tepuk tangan teman-teman. Ini patut dihargai. Ini konsisten sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya, apa yang melandasi Kay tetap konsisten secara mandiri merilis single ini? Yes, karena pertama-tama kita memang harus percaya dengan kualitas kita sendiri. Itu satu yang jujur prosesnya banyak sampai di tahap ini. Apapun ya pasti berdarah-darah, dan teruntuk untuk yang ini Ki pengen buatnya jauh lebih spesial gitu karena menurut aku ini nggak akan menjadi karya megah gitu kalau tidak melibatkan society, tidak melibatkan orang-orang hebat yang
juga involved dengan gak cuman single ini, balik lagi dengan series of stories yang akan Ki bawain berikutnya gitu. Oke. Terus apa yang diharapkan buat kayak dari single ini dan mungkin part-part lainnya nanti? Ya, Ki berharapnya sih Ki sebagai musisi baru, Ki boleh menjadi impact, Ki bisa menjadi gebrakan yang baru untuk di industri musik. Apalagi karena Ki sebagai independen yang tentunya bakal memiliki masanya yang sendiri ya, yang mungkin akan masih blur di bangsa Indonesia, tapi Ki yakin sekali dengan ini Ki bisa membawa jauh. Ya. Wow, boleh tepuk tangan untuk teman-teman, masih muda sekali dan optimismenya cukup tinggi. Adalah percaya diri satu. Oh ya? Ya, percaya diri satu, karena itu prosesnya menurut aku sulit, karena untuk ngebawa rangkaian genre ini, untuk ngebawa rangkaian cerita seperti ini, aku sering diberi input ini bukan hal lazim, ini bakal susah. Betul. Untuk dicerna, bakal susah untuk dipasarkan, all that. But let me say, aku selalu percaya kalau kita berkarya secara passionate, secara tulus dari hati, aku yakin kok di luar sana akan ada yang merasakan juga. Wow, iya. Benar, saya setuju karena setiap lagu itu bukan gak ada yang gak enak, semuanya cuman antara suka atau nggak suka, ya kan? Cuman belum waktunya aja. Buktinya lagu yang sudah lama dirilis bisa disukai banyak orang. Wah, dan itu harapan juga ya, oke ya. Dan strategi berikutnya apa buat Kay? Strategi berikutnya yang pastinya paling make sense, of course, dari 1/5. Ada lanjutannya. Oh ya? Kita punya lanjutan seriesnya dari I'm Not ini, kita punya ada single namanya Alive, ada single namanya The Watchmen. Mungkin kita mau lihat cuplikannya untuk nextnya. Wow, ini eksklusif ya buat tamu-tamu undangan dan teman-teman media yang hadir. Ya, tapi mungkin a little disclaimer karena ini belum rilis, so ya hopefully boleh dibantu untuk tidak mempublikasikan. Iya. Oke. Ini yang pertama untuk Alive itu di Juli. Lalu The Watchmen akan di Agustus. Wow, keren sekali. Jadi back to back. Dan benang merahnya tetap ungu. Of course. Hitam. Betul. Dan kelam. Betul. Seperti yang tadi kalian sudah nonton, I'm Not itu endingnya ngegantung. Sengaja. Oh, jadi itu saling berkesinambungan. Yes, karena saya belum beres ceritanya gitu. Makanya ceritanya dilanjut di Alive, lanjut di Watchmen, and penasaran gak sih 2 lagi apa tuh? Iya, kan ada 2 lagi tuh. Alive, Watchmen. Yes. Apa kira-kira? Sedikit mungkin kasih bocoran karena udah di spill tadi. Pastinya. Alive apa? Watchmen apa? Alive, jujur Alive itu very 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 personal buat Kay. Alive itu lagu terlama yang ada di demo draftnya Kay. Kay buat Alive itu pas Kay masih SMA. Kay belum belajar do di AW tanpa siapa-siapa ya, yang benar-benar sendirian. Dan lirik Alive pas Kay SMA sampai yang sudah jadi dan akan rilis di bulan Juli nanti, itu sudah pernah ditulis dari sejak 2016. Wow. So yeah, it is personal. Alive is about reviving from the last time you're dying gitu loh, kayak ketika kita on the edge of dying, ketika kita akan segera give up gitu, tapi that one moment gitu kita akhirnya bisa balik lagi bangkit, itu akan terpotret. Kalau angkatan saya kayak video klip kayaknya. Jangan. Oke. Jadi ketahuan tuh. Ya, sebelumnya terima kasih untuk semua yang sudah hadir ya dan sudah nonton salah satu karya dari kita ya. Yes, sir. Terus kemudian juga yang sudah mengapresiasi Mas Edo, terima kasih banyak. Salah satu dukungan juga sebenarnya buat saya yang
notabene-nya sebagai direktur musik video baru merintis gitu ya. Nah untuk sejujurnya untuk dipanggil ke depan karena saya tahu semuanya, saya takut salah ngomong sebenarnya. Ini kita nggak tahu nih yang mana yang konfidensial, yang mana yang enggak nih. Iya, jadi basically aku cerita dulu sih sedikit ya. Jadi pertama kali approach aku itu dia ceritain konsep album seperti apa, konsep musik video yang dia pengen seperti apa, kemudian story awalnya itu seperti apa, kemudian ternyata dari situ aku ngerasa kok aku relate sama apa yang lagi coba kayak untuk lagi gaungkan lah gitu untuk ke society itu, pengennya seperti apa, impactnya seperti apa gitu ya. Dan kemudian awalnya sempat ragu juga sejujurnya, kayak ini aku belum pernah ngomong sama kayak juga, sejujurnya aku sempat ragu juga karena it's a big project ya, ini gede banget, ini bakal pengennya membawa impact ke society gitu ya, terutama ini adalah musik video yang Kay waktu itu pernah bilang ke aku, ini bukan sekedar musik video, but it's her baby gitu, kayak bayinya Kay yang harus dijaga banget gitu. Tapi akhirnya setelah berpikir berkali-kali juga, alhamdulillahnya akhirnya saya beranikan diri untuk terjun ngambil project ini gitu. Dan sepanjang project pun alhamdulillahnya aku sama Kay kita banyak kesamaan juga ya ternyata ya, secara concepting, kemudian kita ngembangin story lagi bareng-bareng dan segala macam. Dan akhirnya terjadilah seperti ini gitu. Tadi pertanyaannya kan apakah akan disambungkan semua gitu ya? Mungkin bisa jawab juga kali ya. Boleh bantu jawab sih kayak aku takut. Ya, betul. Mungkin gak sih Kay? Kalau dari kita, of course, in the heartbeat kita pengen ya. Jadi maka dari itu, I really hope you guys can support this mega dream, this mega this mega production so that it can happen one day. Oh, Yes. oke. Yes. Siap. Jadi tetap di sini Mas. Takutnya ada yang bertanya soal konsep visualnya lagi. Boleh?